Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Akan diadakan pertemuan kaum pria VMM khusus umur 19 tahun ke atas pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Baptisan air akan diadakan pada hari ini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kelas pemuridan hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Worship Night akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat semuanya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau suruhkan Tuhan kita, Allah yang perkasa, Dialah penebus kita. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, yang yakin serukan.
Allah, Allah bebaskan kita dari segala Amin. belenggu dosa. Haleluya. Nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan iblisnya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bangkit, suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan iblisnya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ada nama Yesus. Saudara Tuhan kita, haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab di dalam kuasa namanya ada kemenangan, ada pembebasan yang boleh kita terima. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk
setiap nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Bapak Ibu serukan. Engkau yang termulia Di surga termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasuk perkasa selamanya. Amin Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Haleluya. Yesus. Sungguh Kau Allah yang besar. Haleluya. Bapak Ibu semuanya silakan duduk kembali. Sungguh Engkau Allah yang perkasa, Allah yang termulia dalam kehidupan kami Bapa. Kuasa-Mu Tuhan yang terlebih besar di dunia ini Tuhan. Sebab kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami amanah ada di dalam-Mu Bapa.
kata dosa. Namamu yang berkuasa, namamu yang termulia. Sebab hanya darah-Mu Tuhan kami dibebaskan. Hanya oleh darah-Mu Tuhan kami dibebaskan. Bersyukur bagimu. Haleluya, Engkau Allah yang layak. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah-Mu Tuhan, Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. sekali lagi nyatakan, oleh darah Yesus kami bebas. Oleh darah Yesus Ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. sekali nyatakan, oleh darah-Mu Tuhan, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku tenang. oleh darah-Mu, Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memasuki bulan Agustus ini adalah merupakan satu kasih karunia bagi kita, di mana tiap-tiap bulan Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah tahun ke-79 Indonesia merdeka. Tentu kita berbahagia untuk semuanya itu. Namun kebahagiaan yang kita dapatkan oleh karena kemerdekaan dari penjajahan itu merupakan sesuatu hal yang tentu kita apresiasi dan kita bangga untuk hal itu. Namun ada hal yang lebih penting daripada kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa, adalah kemerdekaan dari pergumulan batin kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita merdeka dari berbagai intimidasi kuasa kegelapan yang mencoba menjerumuskan kehidupan kita untuk kita menjadi pribadi yang dibelenggu olehnya. Saudara-saudari, itu sebabnya di sepanjang bulan Agustus ini tema khotbahnya adalah True Independence. Saudara-saudari, mari kita lihat langsung kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kemerdekaan sebagai bangsa dan negara adalah hak dari suatu bangsa untuk berdaulat sebagai bangsa.
agar menjadi bangsa yang dapat bebas mengekspresikan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya, baik itu sumber daya manusia, alam dan potensi-potensinya yang membuat semua warganya menjadi sejahtera, aman, dan sentosa. Kemerdekaan yang diraih itu bukan suatu hal yang mudah diperoleh, namun penuh dengan perjuangan, dengan tumpah darah dan nyawa telah banyak menjadi korban. Itulah harga yang harus dibayar untuk memperoleh kemerdekaan. Demikian perjuangan hidup untuk merdeka dari dosa dan kuasa kegelapan yang membelenggu hidup manusia. Dosa yang membelenggu membuat hidup manusia dalam penderitaan yang hebat, bahkan menuju hidup dalam kebinasaan. Tentu manusia ingin berjuang agar bebas dari segala belenggu tersebut. Manusia dengan segala usahanya beragama, beramal, berbuat baik, menjadi kaya tak mampu membebaskannya dari belenggu dosa. Pertempuran untuk memenangkan perang terhadap belenggu dosa dalam diri manusia pun semakin sengit, baik dalam batin, jiwa maupun di dalam jasmania. Semakin manusia berusaha untuk keluar dari kengkangan dosa, semakin terjerembab, bahkan tenggelam di lumuran dosa. Bagaikan orang yang masuk ke dalam lumpur yang dalam, semakin ia berusaha untuk naik ke atas dan keluar dari lumpur, semakin ia masuk ke dalam lumpur. Penderitaan dan hidup menuju kebinasaan semakin menjadi. Tipu daya lawan untuk melumpuhkan semakin canggih. Usaha manusia menjadi sia-sia. Dalam ketidakberdayaan dan keterbelenggungan hidup di dalam dosa, anugerah Allah tersedia bagi orang yang menyambut dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di dalam Yesus tersedia kemerdekaan, pembebasan dari segala belenggu dan keterikatan dari dosa yang membinasakan. Dan di depan terbentang masa depan yang penuh harapan dan hidup bermakna, bahkan sampai kepada kekekalan. Kemerdekaan yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus adalah kemerdekaan holistik atas manusia, baik roh, jiwa maupun tubuh. Di mana ketika seseorang menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah memberikan Roh Kudus tinggal di dalamnya, dan Roh Kudus itulah yang membebaskan kita dari segala belenggu duniawi ini. Sebagaimana Paulus tadi berkata yang telah kita bacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan secara holistik akan menjadi nyata bila totalitas hidup diserahkan kepada Tuhan. Maka Allah lah yang akan berkarya dan memberi kita Roh Kudus agar kita dapat memahami, mengenal, dan memampukan kita mengerjakan segala yang dikehendakinya atas hidup kita. Roh Kudus menolong dan menuntun kita mengenal kehendaknya. Mengenal kehendak Tuhan merupakan hal yang sangat penting agar kita hidup dalam kehendaknya. Tanpa mengenal kehendak Allah, kita tidak akan bisa hidup dalam kehendak Allah. Dan bila kita tidak hidup dalam kehendak Allah, kita menjadi binasa. Hidup dalam kehendak Allah adalah hal yang sangat penting bagi kita. Dan hal ini hanya akan terjadi bila Roh Allah tinggal diam di dalam kita. Roh Allah itulah yang akan membawa kita di dalam kemerdekaan yang sejati, yang membawa hidup kita dari hari ke hari menjadi hidup yang bebas dari intimidasi atau tuduhan, rasa bersalah, kekhawatiran, penderitaan, dan kita menjadi hidup penuh damai sejahtera dan bermakna. Roh Allah akan membebaskan kita dari segala kelicikan iblis yang mengintimidasi batiniah kita, yang membuat kita gelisah, khawatir, tidak tentram, bahkan menyesakkan hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak dapat memahami dan mengenal kehendak Allah. Roh Kudus akan menolong kita atas semuanya itu bila kita membiarkan Roh Allah bertakhta dan berkuasa atas manusia batiniah kita untuk mengendalikan, memimpin roh jiwa kita untuk mengetahui kebenaran dan kepada jalan yang harus kita tempuh. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita
sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh dosa atau orang lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Roh Allah yang diam di dalam hidup orang percaya akan memerdekakan. Pertama adalah merdeka dari perbudakan dosa. Semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka, terbakar dalam api yang tak pernah padam untuk selama-lamanya. Kemerdekaan dari dosa bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri, sekalipun harus menangis darah. Kemerdekaan dari dosa tidak bisa dibeli dengan uang ataupun harta. Kemerdekaan dari dosa hanya bisa didapatkan melalui penebusan darah Yesus Kristus yang berharga dan penuh kuasa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan tentang efek yang meluas dan membebaskan dari kematian Yesus bagi semua orang yang datang untuk percaya, menerima dan menyerahkan diri kepadanya. Kita menjadi anak-anak yang dibebaskan dari ikatan perbudakan dosa oleh kematian Kristus. Rasul Paulus mengatakan dan menuliskan di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 4 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Dengan kepenuhan roh datanglah suatu hukum baru, suatu perjanjian baru, dengan rantai dosa diputuskan. Kita tidak lagi dihukum untuk hidup di bawah tirani dosa, melainkan dibebaskan untuk hidup di bawah hukum roh yang baru. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran sederhana dari kitab Injil mengenai dosa adalah bahwa kemerdekaan milik kita melalui Yesus Kristus. Mengalami kemerdekaan sejati dari dosa berarti hanya hidup dalam terang kepenuhan Roh Kudus yang penuh kuasa dan firman kebenaran Allah yang hidup dan aktif tentang kita. Di dalam Roma 6 ayat 6, 18 dan 22 dituliskan oleh Paulus, dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bukan lagi budak dunia. Kita bukan lagi masa lalu. Kita adalah masa depan yang damai, sukacita, dan menerima kemerdekaan di dalam roh. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk kita, yang jauh melampaui sekedar mengatasi dosa. Yesus mati untuk memberi kita kehidupan yang berkelimpahan, di mana kemerdekaan dan cinta adalah bagian kita, bukan dosa ataupun kehancuran. Roh Allah yang diam dalam hidup orang percaya
akan memerdekakan. Bagian kedua adalah merdeka dari penghukuman dosa. Apa itu? Itu adalah kematian kekal. Itu adalah penderitaan di neraka untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Namun kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Barang siapa percaya diselamatkan. Dan dengan tegas Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Dwight L. Moody pernah memberikan ilustrasi dengan sebuah gelas. Ia mengangkat gelasnya dan bertanya kepada jemaat bagaimana ia dapat mengeluarkan udara dari gelas tersebut. Seorang pria menjawab, sedot saja udaranya dengan pompa. Moody mengatakan itu akan menciptakan ruang hampa udara dan memecahkan gelasnya. Setelah beberapa orang menyerahkan banyak cara, Moody hanya tersenyum, mengambil sebotol air dan mengisi gelas sampai penuh. Ia mengatakan, sekarang semua udara sudah hilang. Gelasnya pun tetap aman. Sama seperti kehidupan Kristen. Kita tidak mungkin bisa menghisap dosa-dosa, tapi kita harus dipenuhi Roh Kudus. Apa yang mau dikatakan benar adanya. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan saja kemerdekaan dari tuntutan hukuman Taurat, tapi juga kemerdekaan dari penghukuman dosa. Jadi ketika kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Inilah sebabnya dosa bukan lagi tuan dalam hidup kita. Karena kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum. Sebaliknya kita hidup di bawah kebebasan kasih karunia Allah. Karena hal ini pula maka Rasul Paulus memperingatkan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itulah berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekarang kita hidup di dalam Kristus dan telah dipenuhi Roh Kudus. Kita memiliki hidup yang baru. Kemerdekaan dari kuk perhambaan dipelihara melalui Roh yang berdiam dalam diri kita secara terus-menerus dan melalui ketaatan terhadap bimbingannya. Mari kita gunakan kemerdekaan kita bukan untuk melayani nafsu dan daging kita sendiri, tapi di mana Roh Tuhan berada, kita bebas untuk menyangkal kedagingan dan keinginan egois kita sendiri untuk menaati Allah, menyenangkannya, memuliakan namanya. Roh Allah yang diam di dalam hidup orang percaya akan memerdekakan. Bagian ketiga adalah merdeka dari rasa bersalah. Dapatkah batu-batu karang dan gunung-gunung menyembunyikan kita dari hari penghakiman Allah yang Maha Kuasa? Apakah batu-batu karang dan gunung-gunung dapat menutupi dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita? Seluruh generasi atau seluruh manusia merasakan di dalam jiwa bahwa perasaan bersalah dan terhakimi akan dosa-dosa ada di dalam hati. Adalah sensitivitas moral kita. Kesadaran akan moral yang rusak dan bobrok bersifat universal. Kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan sedang sekarat. Bila pikiran, hati, kehendak, dan hidup kita semuanya itu telah jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen secara positif seharusnya tidak terus-menerus hidup dalam perasaan bersalah ketika ia percaya. Orang Kristen bukan hanya diselamatkan atau dibebaskan dari perbudakan dan penghukuman. Namun secara positif mereka telah diampuni atau dibebaskan dari rasa bersalah. Roh Allah yang diam di dalam hidup orang percaya akan memerdekakan. Bagian keempat, merdeka dari perhambaan hukum Taurat. Banyak orang jujur karena takut dihukum. Banyak orang tertib karena takut dilihat orang lain. Banyak orang kelihatannya alim karena tetangganya.
Seperti itulah cara hidup orang yang berada di bawah perbudakan hukum Taurat. Mereka melakukan kebaikan atau keagamaan mereka oleh karena tuntutan dari hukum. Dan bukan kesadaran yang murni dari dalam hatinya yang paling dalam. Bahkan tidak sedikit orang yang menyebut dirinya Kristen, namun hidup seperti halnya hidup di bawah perbudakan hukum Taurat. Seperti itukah kita? Jika itu adalah kita, maka kita belum merdeka. Kita belum dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat. Dimerdekakan dari Taurat artinya kita hidup benar bukan karena tuntutan dari sesuatu yang berada di luar diri kita, misalnya hukum. Namun kita hidup benar oleh karena hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang senantiasa memancarkan kebaikan, kebenaran, dan kesucian. Orang yang belum dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat mungkin memiliki citra yang baik. Orang melihat dia sebagai orang baik, penuh kasih, alim, taat agama, dan sebagainya. Namun tanpa kelahiran kembali atau dimerdekakan oleh Roh Tuhan, ia tidak akan memiliki integritas yang sejati. Ukuran watak seseorang yang sesungguhnya adalah apa yang dilakukannya kalau dia tidak dilihat oleh seorang pun. Roh Allah yang diam di dalam hidup orang percaya akan memerdekakan bagian kelima. Merdeka dari ketakutan akan kematian. Betapa banyaknya orang yang adalah budak dari rasa takut dan kematian. Lebih dari separuh dari manusia di dunia ini takut akan kematian. Siapakah orang yang tidak takut akan kematian? Hanya orang yang telah percaya kepada Tuhan atau telah diselamatkan dan tidak takut akan kematian lagi. Orang Kristen sejati atau orang yang telah memperoleh keselamatan agung dari Tuhan melalui kelahiran kembali dan pertobatan sejati adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari rasa takutnya akan kematian yang menjadi sesuatu yang umum dalam insting kehidupan manusia. Karena itu, terimalah Roh Kudus dalam hati dan kehidupan Anda, maka Ia akan membebaskan Anda. Allah mencurahkan Roh-Nya atas kita dan berdiam di dalam kita untuk memerdekakan kita dari hukuman dosa, dari rasa bersalah, dari perbudakan dosa, dari kebiasaan buruk, dari hukum Taurat, dan merdeka dari ketakutan dan kematian. Kemerdekaan sejati dikerjakannya di dalam hidup kita sampai hidup di dalam kekekalan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau oleh kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami telah merdeka setelah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami tidak lagi menjadi takut terhadap hal-hal yang menimpa diri kami, khususnya tentang kehidupan oleh ikatan dosa, karena Tuhan telah membebaskan kami dari semuanya itu. Tuhan telah mentahirkan kami, Tuhan telah menguduskan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang bebas dari hukuman dosa, dari perbudakan dosa, dari hukum Taurat, dan juga dari ketakutan, bahkan dari rasa bersalah. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang terus menyatakan itu di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu yang terus juga mengingatkan kami, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk berjalan menurut kehendak Tuhan. Karena untuk itulah kami hidup, agar hidup kami menjadi hidup di dalam kehendak-Mu dan menyukakan dan menyenangkan Engkau. Sungguh Engkau Allah yang baik, yang telah membebaskan kami, yang memberikan kami kemerdekaan yang sejati, sampai kami bersama dengan Allah Bapa di surga di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini atas segala kebenaran firman-Mu yang memberikan kami keteguhan hati untuk senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan dan mengenal hidup kami sebagai pribadi yang telah merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kembali hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur,
mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa dan kejahatan kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Orang yang mengambil roti dan anggur adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup baru dan hidup dalam mengampuni orang yang bersalah kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kiranya kita mengecek hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah hati kita sungguh murni, terbebas dari segala kecemaran-kecemaran dunia ini? Dan yang ketiga, apakah hati kita telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bila tiga hal itu, bila kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, menjaga hati yang penuh dengan kemurnian, dan melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita tentang hal itu. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami, yang telah menghapuskan segala dosa dan kejahatan kami lewat darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib dan tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah bagi kami, sehingga kami dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus, dan Engkau kepala bagi kami dan mentahirkan seluruh hidup kami, dan darah-Mu itu menjadi meterai dalam hidup kami, bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami dan pengorbanan-Mu yang sangat mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah-Mu Tuhan, Oleh darah Yesus ku bebas dan hidup
Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sebab Allah yang hidup senantiasa menyertai bahkan memberkati kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Dia dan angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.